The Killer, ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh David Fincher, merupakan adaptasi dari sebuah komik yang berfokus pada seorang pembunuh profesional di mana dia gagal dalam menjalankan tugasnya, dan setelah kejadian ini semuanya menjadi personal. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya, dan ini tuh salah satu film yang gue tunggu banget di tahun 2023. Ekspektasi gue juga lumayan tinggi ya, karena gue suka banget dengan Fincher dan udah lumayan lama juga nggak nonton karyanya dia. Secara premis kelihatannya cukup menarik, cuma gue nggak mau terlalu banyak bahas story-nya ya, karena menurut gue cukup to the point apa yang gue lihat di sini dan gampang juga untuk dimengerti. Dimana setelah gue selesai nonton, film ini tuh terbagi dalam beberapa chapter dengan bagiannya masing-masing. Kita ngelihat dari sudut pandang seorang pembunuh profesional yang diperanin oleh Michael Fassbender, yang pada awal film dia tuh ditugaskan untuk membunuh seseorang. Tapi dia gagal dan mulai dari sini ceritanya dimulai. Soalnya cuma itu aja ya yang bisa gue bilang tanpa spoiler. Tapi menurut gue, yang menarik dari film ini tuh ada di sisi karakternya gitu, yang fokusnya di perjalanan dia dari poin A ke poin B, bagaimana dia menghadapi masalah ini, serta tindakan yang dia pilih untuk solusinya ya. Dan gua rasa itu yang ada di film ini sih, atau itu yang menurut gue menjadi daya tarik ya buat gue sendiri. Ditambah banyak internal monolog atau komunikasi intrapersonal ya di sepanjang film, tapi hal ini tuh membuat kita jadi lebih tahu personalitinya dia gitu, yang emang paranoid dan berhati-hati banget. Semuanya tuh terukur, dia mencoba untuk nggak berempati juga, dan hal ini tuh yang dia tekankan secara terus-menerus ya di sepanjang film. Dia juga sering ngasih fakta-fakta juga. Gua nggak tahu ini sebagai coping mekanismenya dia supaya nggak nervous, atau ya untuk ngejaga agar dia sendiri nggak bosen gitu. Soalnya tuh dia melakukan semuanya sendirian, cuma ditemani oleh lagu dari The Smiths ya. Bisa dibilang pekerjaan yang cocok untuk penyendiri gitu. Dan yang unik adalah dia tuh menggunakan jam tangan untuk ngecek detak jantungnya gitu. Untuk memastikan semuanya tuh berjalan dengan mulus ya. Jadi bisa dibilang secara personality yang ada di film ini tuh cukup kuat. Itu yang ngebuat gue lumayan betah ya untuk nonton, karena karakter building yang ada sejak awal film itu cukup efektif. Jadi semakin ke belakang kita tuh udah mulai mengerti ya pola pikirnya dia. Dan gue suka di bagian awal film ketika mereka mengambil waktu yang cukup lama sebagai sniper untuk membunuh seseorang gitu, karena pada kenyataannya ya emang lama banget gitu, dimana butuh kesabaran. Dan gue tuh pernah dengar sebuah kutipan ya, kalau sniper itu bahkan lebih dekat daripada pasangannya gitu. Dia tahu per detiknya si target ngapain gitu, dan pengambilan waktu ini yang ada di sini tuh, itu menurut gue yang jarang sih diambil dengan film-film lainnya gitu. Soalnya kalau nggak dieksekusi dengan baik, dia jatuhnya akan membosankan gitu. Sedangkan di film ini menurut gue terhitung pas, nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepet juga gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi setting, sebenarnya cukup banyak perpindahan ya di sepanjang film. Buat gue agak terlalu banyak sih malah, dari satu airport ke tempat lain gitu. Walaupun ya emang sangat masuk akal secara cerita gitu, karena dia emang perlu berpindah-pindah secara cepat juga. Jadinya lokasinya ya cenderung bervariasi sih di sepanjang film ya. Dan secara warna film atau color grading, ya menurut gue ini Fincher banget. Dia punya style yang menurut gue cukup kuat ya, kalau kalian ngebandingin dengan film Seven, Fight Club, dan ini. Secara color palette tuh menurut gue mirip, dan gue emang suka dengan pewarnaan yang ada di film-filmnya dia gitu. Karena balik lagi, kalau ngomongin film kan ini visual ya, jadi estetika itu penting banget. Soalnya
mata kita yang akan ngelihat duluan. So, The Killer buat gue ini film yang cukup oke. Mungkin ekspektasi gue sih yang agak ketinggian ya buat film ini. Gue kurang suka dengan ending yang ada di sini, karena buat gue sendiri sih agak di luar karakter ya jatuhnya, soalnya tuh dia selalu bilang untuk trust no one. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.